Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Saudari Nisrina Nabila di Provinsi Bali, tepatnya Kabupaten Badung, bertanya, apakah boleh jika kita membeli sepatu merek A yang tidak berbahan dari kulit babi, tetapi merek tersebut juga menjual dan memproduksi sepatu yang berbahan dari kulit babi? Kita pun tidak tahu apakah dibuat dengan alat yang sama atau tidak, kemudian disimpan di tempat yang sama atau tidak. Dan ada teman saya yang sudah terlanjur beli sepatu tersebut yang tidak berbahan kulit babi di merek yang sama. Apakah masih boleh memakainya? Barakallahu fiikum wa athabakumullah kepada saudari Nisrina Nabila di Bali. Semoga Allah SWT menampakkan taufik dari Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Hukum asal yang harus menjadi acuan dalam menetapkan hukum dan dalam menggunakan produk ialah hukum asal itu halal, selama tidak ada hal-hal yang dapat dipastikan itu mengandung unsur haram atau hal lain yang terlarang secara aturan syariat. Selama ada penjelasan bahwa bahan baku sepatu Anda itu terbuat dari kulit sapi, domba, atau yang sejenis, maka hukum asalnya sepatu itu halal dan Anda boleh membelinya, boleh menggunakannya. Urusan ada kemungkinan prosesnya menggunakan alat yang sama, menggunakan pisau yang sama, maka itu belum pasti, sehingga tidak bisa menjadi acuan dalam menetapkan hukum. Yang menjadi acuan penetapan hukum adalah hal-hal yang bisa dipastikan. Selama tidak ada penjelasan yang valid dalam hal ini, maka hukum asalnya halal. Demikian pula halnya bila sepatu tersebut terbuat dari bahan baku kulit babi, maka hukum asalnya kulit babi itu najis. Walaupun disembelih, hewan babinya disembelih dengan menyebut nama Allah, misalnya bismillah, ya, tetap saja itu bangkai, najis, karena babi tidak menjadi halal, tidak menjadi suci hanya gara-gara disembelih. Maka itu hukumnya haram. Nah, kehalalan kulit sapi dan keharaman kulit babi ini tidak saling membaur, ya, tidak saling bersilang, selama tidak ada penjelasan bahwa proses pengolahan kulitnya, baik mungkin ketika direndam atau pengeringan, pemotongan, dan lain sebagainya, itu bercampur dengan proses produksi bahan-bahan yang mengandung unsur babi, ya. Yang kedua, yang juga patut digarisbawahi, bahwa membeli sepatu yang berbahan baku halal, kulit sapi, domba, atau yang sejenis, maka hukum asalnya adalah halal, tidak najis. Sedangkan membeli sepatu yang berbahan baku kulit babi, kulit ular, kulit hewan buas misalnya, atau demikian pula ikat pinggang, demikian pula dengan tas, maka walaupun itu valid adalah berbahan baku kulit babi, maka memakainya tidak masalah selama pemakaiannya untuk hal-hal yang kering, tidak basah, tidak Anda basuh, tidak terkena hujan. Maka najis kering itu tidak akan berpindah, tidak akan menjadikan kaki Anda menjadi ternajisi selama, ya, kulit Anda kering dan sepatunya kering. Akan menjadi masalah tatkala ketika Anda mengenakan sepatu tersebut berkeringat atau terkena air hujan, maka berarti kaki Anda akan terkena najis dikarenakan terkena cairan yang menetes atau membasahi kulit Anda dari sepatu yang telah kembali menjadi najis tersebut. Najisnya akan berpindah, ya. Sehingga walaupun kulit babi itu najis karena itu bangkai, tetapi kenajisannya itu tidak akan berpindah ke sepatu, ke kaki Anda selama kulit sepatu tersebut kering, ya. Namun tentu sangat sulit untuk menjaga agar sepatu itu senantiasa kering.
Kenapa? Anda mungkin perlu membasuhnya, mencucinya. Anda ketika kaki Anda berkeringat atau terkena hujan atau ketika Anda berwudu, tentu ini sangat potensi. Maka seorang muslim tidak sepatutnya membeli bahan-bahan yang dia gunakan secara langsung, pakaian ataupun jaket, tas ataupun ikat pinggang atau mungkin sepatu ya, aksesoris yang lainnya yang berbahan baku dari barang-barang yang haram dan najis. Karena tentu seorang muslim dia secara 5 waktu dia akan menunaikan sholat. Dan yang kedua, kalaupun itu dilepas, maka misalnya ikat pinggang atau tas akan Anda bawa ke dalam masjid. Sedangkan bahan-bahan itu adalah najis, walaupun dalam kondisi kering ya. Tentu sepatutnya seorang muslim menjaga dirinya dari produk-produk tersebut. Apalagi dari tinjauan fikih muamalahnya, bahwa benda-benda yang najis, haram dimakan, najis digunakan, itu tidak halal untuk diperjualbelikan. Makanya suatu hari ketika sebagian sahabat mempertanyakan perihal lemak bangkai. Lemak bangkai itu haram dimakan dan najis. Yang diperjualbelikan karena lemak tersebut dimanfaatkan bukan untuk dikonsumsi, tetapi untuk apa? Untuk sebagai bahan baku api, bahan baku lampu ya, lampu lentera, atau digunakan untuk melumasi perahu dan kapal misalnya. Namun demikian Nabi tetap saja melarang jual beli tersebut dengan bersabda la'anallahu al-yahud. Semoga Allah SWT melaknati orang Yahudi tatkala Allah mengharamkan atas mereka lemak hewan ternak. Apa yang mereka lakukan? Mereka merekayasa, mereka mengakali, mencari celah kiat ya agar bisa memperdagangkan lemak babi tersebut, lemak hewan tersebut. Lemaknya itu dicairkan, direbus, dipanaskan. Ketika sudah mencair, dibiarkan kembali mendingin dan akhirnya membeku kembali. Sehingga wujudnya tidak lagi berwujud lemak, tetapi sudah berwujud seperti minyak yang membeku. Dan kemudian mereka menjual belikannya dan mereka menikmati hasil penjualannya. Maka Rasulullah menyatakan la'anallahu al-yahud. Allah melaknati orang Yahudi. Dikarenakan mereka merekayasa semacam ini agar mereka bisa memanfaatkan benda-benda yang diharamkan. Tentu di antara kriteria suatu benda itu boleh diperjualbelikan adalah ini merupakan syarat primer, syarat paling mendasar adalah halal. Sedangkan barang yang haram, barang yang najis itu diperintahkan untuk dijauhi. Warujza fahjur, benda-benda yang haram, benda-benda yang najis itu jauhilah. Jauhkan dirimu dari benda-benda yang najis, ya. Walaupun najisnya itu dalam kondisi kering, seperti tadi kulit bangkai yang belum disamak atau kulit babi yang walaupun disamak tetap saja itu najis, karena kulit babi tidak akan menjadi suci gara-gara disamak, karena kenajisan kulit babi itu melekat dengan zatnya babi. Itu merupakan karakter yang melekat dengan kulit babi. Karena sekali lagi jangan membeli, jangan menggunakan. Adapun produk yang berbahan baku halal, walaupun memiliki merek yang sama, maka hukum asalnya tetap halal untuk membelinya dan menggunakannya. Wallahu ta'ala alam.